Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube aku ya teman-teman. Masya Allah, tabarakallah, aku masih bisa share lagi ya kegiatan aku di rumah. Apa kabarnya nih teman-teman hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Di sini seperti biasa ya, aktivitas aku mulai di pagi hari setelah sholat subuh. Jadi semalaman aku tuh udah ngerendam Magicom ini ya teman-teman, Teflon Magicom. Jadi hari ini aku mau cuci, terus lanjut aku mau masak nasi. Nah, gimana nih teman-teman hari ini aktivitasnya? Apakah sudah beberes, sudah masak? Masak apa nih hari ini bunda-bunda? Boleh ya tulis di kolom komen. Nah, ini untuk berasnya aku tuh pakai 3 cup ukuran gitu ya teman-teman, dan alhamdulillah kalau misalnya aku masak 3 cup nasi itu bisa dari pagi sampai ke malam gitu ya teman-teman, dan alhamdulillah habis, nggak pernah mubazir. Paling tuh hanya yang lengket-lengket di Magicom itu ya teman-teman. Oke, ini cuci beras dulu ya. Aku tuh cuci beras sampai 3 atau 4 kali, pokoknya sampai benar-benar bersih gitu ya teman-teman. Dan jangan lupa Magicomnya dicetekin ya. Soalnya kebiasaan ibu-ibu kadang lupa buat cetekin tombol on buat Magicomnya ya teman-teman. Oke, lanjut. Di sini aku mau cuci piring. Ini cucian kotor semalam, jadi tidak sempat aku cuci. Tapi ini sih tidak terlalu banyak ya teman-teman, cuma beberapa. Jadi nanti pas masaknya tuh enak gitu ya. Lihat dapur tuh udah bersih gitu ya, nggak ada yang numpuk gitu ya, kotoran yang menumpuk. Jadi ini aku mau cuci piring dulu. Ya, beginilah rutinitas pagi hariku di rumah ya teman-teman. Bangun, sholat subuh, terus lanjut ke dapur. Aktivitas di dapur ya, kalau misalnya piring-piring udah aku cuci dari semalam ya, berarti aku tinggal masukin piring yang udah kering ke dalam lemari. Nah, ini kebetulan semalam tuh aku udah capek teman-teman. Walaupun itu sedikit, rasanya tuh kayak nggak sanggup gitu ya teman-teman. Jadi pagi harinya baru aku cuci. Ya beginilah lah ya, pokoknya rutinitasnya monoton ya teman-teman. Ada yang sama nggak sih kalau misalnya rutinitas pagi harinya tuh sama terus seperti itu, tapi ya tidak membosankan dan harus selalu dikerjakan ya teman-teman. Cuma kadang kalau misalnya lagi weekend itu paling habis subuhan tuh nggak langsung beraktivitas ya, biasanya leha-leha dulu, scroll media sosial dulu, baru beraktivitas. Ada yang sama nggak kalau misalnya weekend tuh kepenginnya leha-leha dulu gitu ya teman-teman. Ya namanya pekerjaan ibu rumah tangga itu nggak ada liburnya ya, walaupun weekend, walaupun anak-anak libur, kitanya tetap nggak libur ya. Tapi apapun itu syukuri aja ya teman-teman, dan nikmati aja biar semuanya itu bernilai pahala. Bener nggak? Oke, untuk cuci piringnya alhamdulillah udah selesai. Lanjut, di sini aku mau cek kulkas dulu. Nah, ini tuh pokoknya kulkas aku tuh seringnya kosong ya teman-teman. Sekarang aku juga udah nggak nyimpen telur-telur tuh di kulkas. Kenapa? Karena saking sering habisnya gitu loh teman-teman. Jadi daripada nanti buka tutup kulkas ya, jadi aku nyimpen untuk telurnya tuh di suhu ruang aja. Oke, di sini masih ada stok aku buat sayuran. Di sini aku mau masak sayur asem. Jadi ini tuh stok aku minggu lalu ya teman-teman, karena minggu ini aku tuh belum belanja ke pasar. Jadi ya udah masak seadanya bahan-bahan yang ada di kulkas. Dan alhamdulillahnya ini untuk sayurannya tuh masih bagus ya. Jadi masih bisa dimasak, nggak mubazir. Nah, kalau teman-teman hari ini masak apa nih? Boleh dong tulis di kolom komentar ya teman-teman. Kalau masakan aku ya biasanya yang simpel-simpel, yang sederhana ya teman-teman. Kemarin aku masak sop, sekarang masak sayur asem. Soalnya aku tuh tipe orang yang suka banget makan yang ada kuahnya gitu loh teman-teman. Kalau misalnya aku masak yang tumis-tumisan juga, aku tuh senengnya dikasih kuah yang banyak gitu loh. Maksudnya pas masaknya tuh dikasih air yang banyak gitu, karena nggak tahu kenapa ya, aku tuh paling suka kalau misalnya makan nasi tapi nasinya tuh basah gitu. Aku sukanya seperti itu teman-teman. Nah, ada yang sama nggak sih seleranya yang kayak aku kayak gini? Boleh dong tulis di kolom komen ya, biar kita tuh merasa ada temennya gitu ya.
Oke, tadi untuk sayurannya udah aku cuci bersih semuanya. Di sini aku mau ungkep ayam karena untuk teman sayur asamnya di sini aku mau goreng ayam aja. Terus untuk kuah sayur asamnya di sini aku mau didihkan air dulu. Jadi nanti untuk bahan-bahannya aku masukin setelah airnya mendidih gitu ya teman-teman. Nah, untuk ungkepan ayam di sini aku pakai yang simpel-simpel ya, seperti biasa aku pakainya bumbu racik tapi yang ayam rempah. Terus aku juga kasih garam sedikit dan juga ada serai, daun salam dan juga lengkuas biar rasanya itu makin rempah ya teman-teman. Nah, semenjak tahu ada bumbu racik yang ayam rempah, suami aku tuh doyan banget sama ayam gorengnya. Jadi dia itu kayak ada serundengnya gitu ya teman-teman. Dan suami aku tuh suka banget. Masya Allah ya, pokoknya kalau misalnya kita masak apapun itu dan anak-anak atau suami suka tuh bikin kita tuh happy dan semangat buat masak di kemudian harinya ya teman-teman. Jadi rasanya tuh kayak dihargai aja ya kalau misalnya kita masak dan apa yang kita masak tuh disukai dan habis gitu ya. Soalnya paling gak suka banget ya kalau misalnya udah dimasakin malah mubazir nggak kemakan gitu ya teman-teman. Jadi rasanya tuh kayak nggak dihargai gitu ya, padahal kita tuh udah capek-capek uprek di dapur gitu ya teman-teman. Bener nggak sih, ada yang kayak gitu juga nggak sih kalau misalnya udah capek-capek masak malah makanannya tuh nggak habis dan malah nggak kemakan gitu. Jadi rasanya tuh males buat masak kebesokan harinya gitu ya teman-teman. Oke, lanjut aja ke videonya ya. Di sini ini udah ngomong ngalor ngidul nggak jelas. Jadi kita kembali lagi ke video. Nah, itu tadi untuk ungkepan ayamnya aku udah selesai ya, udah matang. Jadi nanti tinggal goreng ayamnya aja. Terus di sini untuk sayur asemnya aku cukup pakai bumbu racik ya. Pokoknya bumbu racik adalah penyelamatku ya di saat aku masak gitu ya. Nah, ini ada asemnya ya, aku nggak pakein semuanya karena aku tuh nggak bisa kalau misalnya makan yang kecut-kecut terlalu banyak gitu. Jadi aku cukup pakai 2 biji asem aja, terus aku tambahin gula sama garam sedikit. Aku walaupun udah pakai bumbu racik tetap aku seasoning sendiri ya teman-teman. Oke, ini aku udah kasih seasoning. Jadi lanjut aku mau masukin sayur-sayurannya. Di sini sayurannya ada kacang panjang sama daun sok ya teman-teman. Di sini namanya daun sok. Terus diaduk-aduk seperti ini biar rata. Terus nanti nunggu mateng deh. Oh ya, ini juga ada sayuran welok ya teman-teman, atau labu siam itu yang kecil ya. Oke, lanjut. Di sini aku mau goreng ayamnya dan seperti biasa ya, nanti kalau pas aku lagi goreng ayam pasti untuk pannya tuh selalu aku tutup ya. Soalnya aku tuh takut banget ya kalau misalnya kena cipratan minyak yang panas gitu. Aku tuh emang apa sih, takut gitu loh teman-teman, takut meledak-ledak, terus takut kena cipratan minyaknya juga. Pokoknya lebay banget sih. Jadi cari amannya aja, aku tutup pakai tutup panci. Oh ya, ini di ungkepannya tuh kan masih ada bumbu rempah-rempahnya gitu ya. Ini aku saring terus aku ikut goreng. Jadi nanti itu kayak serundeng gitu loh teman-teman. Pokoknya yang belum pernah cobain boleh dicoba nih ya, bumbu racik yang ayam rempah. Ini tuh enak banget. Alhamdulillah ya, aku juga mau ngucapin terima kasih nih yang udah bikin bumbu racik gitu ya. Jadi orang yang kayak aku tuh bisa masak enak gitu ya teman-teman. Tapi aku tuh penasaran, emang boleh nggak sih kalau misalnya bumbu racik itu dikonsumsi setiap hari? Tapi ya memang itu tuh memudahkan kita dalam memasak ya teman-teman. Tapi aku juga penasaran gitu loh, itu tuh boleh nggak sih dikonsumsi setiap hari kayak gitu ya. Kalau ada yang tahu boleh dong tulis di kolom komen ya. Nah, alhamdulillah untuk sayur asemnya aku udah mateng. Tadi udah aku icip-icip, rasanya tuh udah pas, udah enak banget. Jadi udah aku angkat ya dari kompor. Terus lanjut di sini aku mau bikin sambal juga teman-teman. Pokoknya nggak afdol ya kalau misalnya ada ayam goreng, ada sayur asem tapi tanpa sambal, itu tuh rasanya kurang gitu ya teman-teman. Nah, untuk sambalnya aku di sini aku pakai bawang merah, bawang putih. Bawang putihnya 1 siung, kalau bawang merahnya tuh sekitar 2 atau 3, terus cabai setan dan juga cabai rawit merah. Nah, kebetulan cabai yang dikasih dari bapak aku tuh alhamdulillah udah habis teman-teman. Jadi tinggal ada cabai merah keriting yang aku beli dari pasar.
Nah, ini suami aku ya, dia tuh pengen bikin telur gobal-gabul teman-teman. Jadi telur crispy gitu ya, telur yang dipakein tepung gitu. Nah, karena tadi aku udah capek masak, jadi ini suami yang ini sendiri ya teman-teman, yang masak sendiri. Nah, lanjut, tadi suami masak di dapur, aku mau ngepel dulu di area ruang tamu. Ini tadi untuk motornya udah dikeluarin sama suami, jadi aku tinggal sapu pel. Nah, ini tadi anak-anak tuh lagi pada mainan kucing ternyata di belakang pintu situ, dan aku tuh usir mereka gitu ya teman-teman. Karena mau aku pel, jadi aku suruh anak-anak tuh ke dalam rumah. Oh ya, anak-anak masih ada di rumah karena memang hari ini Mbak Kayla tuh tidak berangkat ke sekolah karena dia tuh lagi demam teman-teman. Jadi anak-anak hari ini tuh masih ada di rumah gitu ya. Nah, ini dia telurnya udah jadi, udah mateng ya, langsung mau diicip-icip nih sama suami aku, katanya tuh enak banget. Ini tuh ada daun bawang, terus tepung terigu, sama ada bawang merah teman-teman, dicampur jadi satu gitu, terus digorengnya itu pakai minyak yang banyak. Nah, itu tadi teman-teman bisa lihat ya betapa kotornya dapur aku kalau misalnya suami ikutan masak di dapur. Pokoknya sampai kotor banget lah untuk ininya ya, dapurnya. Jadi ini aku mau langsung buat bersih-bersih dapur teman-teman. Itu tadi alhamdulillah ya, menu aku hari ini ada 4 menu udah matang semua ya, udah jadi semua alhamdulillah. Pokoknya apapun masakannya, apapun makanannya, kita tuh wajib bersyukur biar semuanya tuh nikmat ya teman-teman. Nah, itu tadi aku udah cuci piring ya, tapi memang tidak aku videokan karena memang sebanyak itu aku tuh takutnya nanti videonya terlalu panjang. Jadi di sini aku rekam yang aku lagi bersih-bersih kompor ya teman-teman. Ini walaupun tadi aku goreng ayamnya aku tutupin tuh ternyata masih ada cipratan minyaknya teman-teman. Jadi ini aku semprotin pakai cairan Mr. Muscle dan pasti semua minyak-minyak itu langsung terangkat. Nah, ini udah selesai ya, aku lap-lapin di meja kompornya. Lanjut di sini aku mau sapu pel juga teman-teman. Jadi segini dulu ya aktivitas yang bisa aku share ke kalian, mudah-mudahan bermanfaat walaupun itu hanya sedikit ya teman-teman. Aku juga berharap mudah-mudahan teman-teman tuh selalu suka ya sama video aku ya, nggak pernah bosan. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, boleh dong di subscribe ya biar teman-teman tuh nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Pokoknya dukung terus channel aku dengan cara di like, di komen, di share ke sosial media yang kalian punya, dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih banyak yang sudah menonton dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, wassalamualaikum.